Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 7 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kecil Dampaknya Besar. Kecil dampaknya besar. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau mengajarkan segala sesuatu membutuhkan sebuah proses dari bawah ke atas, dari kecil menjadi besar, dari tidak bisa apa-apa menjadi memiliki sebuah keterampilan kecil yang dampaknya besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Siapa yang tidak mau kaya? Siapa yang tidak mau besar? Siapa yang tidak mau populer? Siapa yang tidak mau punya kepandaian dan keterampilan yang luar biasa? Semua orang suka. Namun sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ternyata sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Sesuatu yang tinggi itu dimulai dari langkah-langkah awal, dari dasar, kemudian berproses naik semakin tinggi dan semakin tinggi. Apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana kita menjadi besar? Bagaimana kita menjadi populer secara benar? Bagaimana kita menjadi orang yang punya dampak yang luar biasa? Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dimulai dari kecil, sehingga sesuatu yang besar itu dimulai dari kecil. Sewaktu kita kecil menjadi pribadi yang setia, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mengerjakan segala sesuatu dengan seharusnya, maka dia akan jadi besar. Sahabat seperjalanan, siapa yang percaya tatkala melihat Bapak Joko Widodo yang tidak saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, bahkan ada yang mencanangkan sampai 3 periode dengan kepercayaan dari masyarakat sampai 73% saat ini. Kita tidak percaya tatkala melihat mungkin masa kecilnya. Namun saya percaya kebesaran, keluar biasaan presiden yang kita banggakan, Bapak Joko Widodo, itu dimulai dari kecil. Prosesnya bagaimana? Dari kandungan ibunya, seorang ibu yang tabah, seorang ibu yang beriman, seorang ibu yang mengasuh anak dengan baik, mengajarkan nilai-nilai, sehingga karakter-karakter yang dimiliki saat sekarang, seorang yang rajin, seorang yang suka belusukan, pribadi yang perhatian kepada masyarakat, yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencari muka, yang dipikirkannya bagaimana bisa mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara ini. Itu tidak serta-merta, dia belajar bagaimana mengolah sebagai seorang tukang kayu, memanajemen bisnis perkayuan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Itu adalah permulaan, kemudian bagaimana mengelola katakanlah bangsa yang besar ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Sewaktu kita ingin menjadi besar, kita harus punya sesuatu yang dari kecil dengan penuh kesungguhan, mengembangkan semua hal-hal yang positif, karakter yang positif, iman yang positif, keahlian yang dimulai dari semenjak dini. Para orang tua, ajarkanlah anak-anak, yaitu kehidupan yang berproses dengan sungguh-sungguh, setia di dalam perkara kecil. Setia dari mulai merapikan katakanlah kamar sendiri, merapikan buku sendiri, bisa mandiri untuk makan sendiri, tidak kemudian bergantung kepada orang lain. Maka itu adalah pelatihan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Hal-hal yang positif, perkara-perkara kecil akan membuat engkau menjadi yang besar. Karena apa yang firman Tuhan katakan? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita nonton film yang durasi 2 jam,
Itu ada biografi seseorang dari kecil kemudian bagaimana menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Sampai usia 80 tahun dia menerima begitu banyak penghargaan. Dari umur 0 sampai 80 tahun, biografi yang sesungguhnya, yang real kenyataan hidupnya, itu bisa dipercepat cukup dengan 2 jam dari 80 tahun. Lewat apa? Lewat film. Sahabat seperjalanan, orang bisa sukses hanya cukup dengan 2 jam film yang kita lihat di bioskop, atau yang kita lihat di dalam tayangan-tayangan media sosial. Mungkin dia penemu, mungkin dia orang kaya, mungkin dia orang hebat, mungkin dia sejarawan, mungkin dia seorang seniman. 80 tahun bisa diselesaikan dalam 2 jam. Siapa yang tidak suka dan siapa yang tidak mau? Tapi itu film. Kehidupan ini bukan sebuah film. Kehidupan ini bukan tulisan buku. Kehidupan itu dijalani sebagaimana waktu yang ada, yang sesungguhnya, yang kita harus jalani. Sahabat seperjalanan, menjadi pribadi yang punya dampaknya besar itu dimulai dari yang kecil. Setia di dalam perkara kecil, maka dia akan setia dalam perkara besar. Orang yang tidak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Tidak akan ada orang yang mempercayakan sesuatu di mana kepercayaan itu tidak diberikan kepada kita, dan kepercayaan itu dibangun di dalam sebuah proses yang panjang. Sahabat seperjalanan, seorang yang kaya bagaimana mewariskan harta bendanya kepada anaknya? Dimulai dari menyerahkan uang jajan 10.000, 100.000, bertambah usia dititipkan 1 juta, bertambah kemampuan, keterampilan dan kepercayaan yang dia lakukan dengan baik, tambah lagi 10 juta sampai kepercayaan besar. Sahabat seperjalanan, kehidupan ini adalah juga sebuah kepercayaan dari Allah, bos kita, Tuhan kita yang kita sembah. Apapun Tuhan bisa berikan kepada kita tatkala kita belajar dalam perkara kecil, tatkala kita kecil dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan tanggung jawab, dengan penuh katakanlah kesungguhan, memberikan hati, pikiran, perasaan secara total, mengerjakan segala perkara kepercayaan, maka kepercayaan demi kepercayaan akan ditambahkan kepada kita. Sahabat seperjalanan, itu hal yang positif. Hal yang negatif juga sama. Tatkala yang negatif itu tidak dipotong, tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, tidak dimusnahkan, dia akan berkembang. Seorang penjahat kelas kakap dimulai dari mencuri kecil-kecilan. Seseorang yang sadis dan pembunuh dimulai daripada karakter buruk yang tertanam dari semenjak kecil. Demikian juga virus. Saya, saudara, mengenal seorang jemaat yang meninggal karena apa? Sakit gigi. Virus itu masuk ke gigi bagian atas, menginfeksi giginya. Bakteri yang kecil itu masuk kepada otaknya, dan kemudian 10 hari di rumah sakit, jemaat tersebut meninggal. Sahabat seperjalanan, yang buruk, yang kecil, yang tidak terlihat, yang lamanya bakteri, tidak terlihat oleh mata, hanya bisa dilihat di laboratorium oleh mikroskop. Dia bisa menghancurkan kehidupan seseorang, menggelapkan kehidupan seseorang. Karena kenapa? Keburukan yang kecil itu bisa menghancurkan, menggelapkan apapun yang ada di depan kita. Demikian juga kebaikan yang kecil tatkala dengan sungguh-sungguh akan berdampak besar. Sahabat seperjalanan, saya berdoa buat sahabat seperjalanan, buat anak-anak, buat keturunan kita, buat dirimu sendiri. Aku mendoakan sebagai hamba Tuhan, engkau akan menjadi besar tatkala engkau setia dalam perkara kecil, dan dampaknya akan luar biasa waktu kita satu hari nanti kita. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah belajar sebuah kebenaran kecil dampaknya besar dari firman Tuhan Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kecil dampaknya besar, setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara besar dalam kehidupanmu, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.